Hujan sore itu turun perlahan, menimpa genting rumah sederhana di pinggiran kota. Suaranya seperti nyanyian sepi yang menimpa hati Sakura. Di dapur kecil berwarna kusam, ia mengaduk nasi hangat di panci yang sudah mulai kehilangan warna aslinya. Uapnya naik lembut, mengaburkan wajahnya di balik embun panas. Di meja makan yang kecil, 2 piring sudah tertata rapi. Satu berisi nasi putih, potongan tempe goreng yang sedikit gosong di tepi, dan beberapa potong ikan asin. Yang satu lagi hanya nasi dengan sambal dan irisan tomat seadanya. Itulah makan malam mereka malam ini, Sakura dan Nara. Anak kecil itu duduk di kursinya, menggoyang-goyangkan kaki mungilnya sambil bersenandung pelan. Wajahnya cerah, tak terlihat beban apapun. Rambut hitamnya dikuncir 2, dan matanya memantulkan ketulusan yang hanya dimiliki anak kecil yang belum tahu betapa keras dunia di luar sana. "Bunda, makanannya enak banget," kata Nara sambil tersenyum, menggigit potongan tempe kecil. "Kayak makan di restoran." Sakura tersenyum samar. Ia menatap anaknya dengan perasaan yang sulit dijelaskan antara bahagia dan nyeri. "Iya, sayang. Restoran paling enak di dunia. Karena dimasakin sama bunda sendiri." Di balik senyum lembut itu, ada gemuruh yang ia sembunyikan. Di atas meja dapur, ponsel Vincent tergeletak. Ia tak sengaja membawanya pulang dari ruang kerja tadi pagi. Saat hendak mematikan layar, pesan masuk muncul begitu saja. Nama pengirimnya tertera jelas, Sienna tanda ciuman. Sakura tidak bermaksud membuka, tapi jarinya seperti bergerak sendiri. Pesan itu menampilkan foto. Vincent tersenyum, jas hitam rapi, duduk di meja restoran dengan cahaya lilin, sementara di depannya seorang wanita cantik mengenakan gaun merah. Di antara mereka, 2 gelas wine beradu. Di bawah foto itu, tertulis pesan singkat. "Dinner dengan pria paling luar biasa malam ini. Kamu selalu tahu cara membuatku tersenyum." Dan Vincent membalas, "Kau pantas mendapatkannya, sayang. Malam ini hanya untuk kita." Sakura memejamkan mata. Ada rasa mual yang naik dari perutnya. Bukan karena cemburu, tapi karena kenyataan pahit yang kini tak bisa lagi ia tolak. Semua alasan lembur, semua panggilan yang tak diangkat, semua aroma parfum asing di jas suaminya, semuanya kini punya satu jawaban. Ia memandangi Nara lagi. Anak kecil itu sedang tertawa, mencolek sambal, mencicipinya dengan wajah yang sedikit terkejut karena pedas. "Pedas, Bun," katanya sambil tertawa kecil. Sakura ikut tertawa, menahan air mata yang hampir pecah. Hujan di luar semakin deras. Langit gelap. Di balik tirai, cahaya lampu jalan berpendar samar. Dunia terasa begitu sunyi. Sakura duduk di kursi, menatap meja makan mereka. Di kepalanya, kenangan mulai berputar malam pertama mereka pindah ke rumah ini. Vincent berjanji hidup sederhana akan membuat mereka lebih bahagia. Ia percaya. Ia meninggalkan karir, kekayaan, bahkan nama besar yang dulu melekat padanya. Semua demi keluarga yang kini tinggal ilusi. Ia masih ingat jelas wajah Vincent saat itu, menatapnya dengan mata penuh janji. "Aku nggak butuh istri kaya. Aku butuh istri yang mencintai aku apa adanya." Dan ia, bodohnya, percaya. Piring sudah kosong. Nara mulai mengantuk. Sakura menggendongnya ke kamar, menyelimuti tubuh mungilnya dengan hati-hati. Anak itu tertidur cepat. Napasnya lembut, damai sekali. Sakura duduk di tepi ranjang, mengelus rambut anaknya perlahan. Dalam keheningan itu, air matanya akhirnya jatuh 1 tetes, 2 tetes, hingga menjadi aliran kecil di pipinya. Tapi air mata itu bukan kelemahan. Itu adalah awal. Sakura berdiri, menatap bayangannya di cermin kamar. Wajahnya pucat, mata sembab, rambut sedikit berantakan. Tapi di balik kelelahan itu, ada sesuatu yang berbeda malam ini. Tatapan matanya berubah. Ada bara kecil yang menyala di sana. Bukan dendam yang meledak-ledak, tapi semacam tekad yang sunyi dan tajam. Ia menatap pantulan dirinya dan bergumam pelan, seolah berjanji, "Kalau ini cara mereka memperlakukan aku dan anakku, maka mereka akan tahu siapa aku sebenarnya." Ia berjalan ke ruang tamu,
menyalakan laptop tua yang sudah lama tak ia buka. Passwordnya masih sama rangkaian angka yang dulu hanya dia dan seseorang di masa lalunya yang tahu. Begitu layar terbuka, dunia lamanya seperti bangkit kembali. Folder-folder dengan nama proyek lama, surat perjanjian perusahaan, bahkan kontak yang dulu ia simpan di luar negeri semuanya masih ada. Sakura tersenyum samar. Rasanya seperti membuka kembali pintu yang sudah lama terkunci. Di saat yang sama, Vincent sedang tertawa di restoran mewah. Sienna duduk di depannya, menyentuh tangannya dengan lembut. Lampu kristal bergemerlap di atas kepala mereka. Piring-piring berkilau, aroma trufle dan wine mengisi udara. Dunia mereka tampak sempurna. Vincent merasa menang, merasa hidupnya kini lebih indah tanpa beban rumah tangga dan kesederhanaan yang membosankan. Ia tidak tahu bahwa di rumah, perempuan yang ia remehkan sedang menyalakan kembali sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada amarah, kecerdasannya, kekuatannya, dan seluruh masa lalunya yang pernah membuat banyak orang tunduk. Malam semakin larut. Hujan masih turun, tapi kini Sakura tak merasa sedih lagi. Ia menulis sesuatu di layar laptop, Project Lara Phase 1. Tangannya berhenti sejenak di atas keyboard. Ia menarik napas panjang, lalu mengetik baris pertama dari rencana besar itu. Tak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah ketenangan. Di kamar, Nara bergumam dalam tidurnya, memanggil ibunya dengan lembut. Sakura menatap pintu kamar anaknya dan tersenyum. Dalam hati ia berbisik, "Bunda gak akan biarkan kamu hidup dengan rasa sakit, Nak. Bunda akan ambil kembali segalanya. Bukan buat aku, tapi buat kamu." Suara hujan kini terdengar seperti tepuk tangan dari langit. Dunia masih belum tahu bahwa badai sesungguhnya baru saja lahir di rumah kecil itu, bukan dari kemarahan seorang wanita, tapi dari kebangkitan seorang ratu yang sempat lupa siapa dirinya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Sakura menatap keluar jendela dan tersenyum. Pagi itu matahari muncul malu-malu. Sinarnya menembus jendela rumah yang sederhana. Nara masih terlelap di kamarnya, memeluk boneka beruang lusuh pemberian ayahnya. Sakura berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap wajahnya yang kini tampak berbeda. Garis lelah di bawah matanya mulai mengeras menjadi sesuatu yang lain, ketegasan. Ia bukan lagi perempuan yang semalam menangis di depan meja makan, tapi seseorang yang perlahan mengingat kembali jati dirinya yang selama ini ia kubur. Air dingin mengalir di wajahnya, membawa pergi sisa air mata yang semalam menempel di pipi. Di dalam dada, ada sesuatu yang berdenyut, bukan amarah, tapi kebangkitan. Ia sudah terlalu lama hidup dalam bayangan, menjadi istri penurut yang mematikan dirinya demi cinta. Sekarang, ia hanya merasa bodoh telah membiarkan dirinya terkubur begitu dalam. Selesai menyiapkan sarapan untuk Nara, Sakura duduk di ruang tamu dan membuka laptop tuanya lagi. Layar itu menampilkan logo kuno sebuah perusahaan internasional yang dulu identik dengannya, Mahendra Technologies. Nama itu dulu menggema di ruang-ruang rapat global, di media bisnis, di seminar-seminar besar. Ia adalah Sakura Mahendra, CEO termuda yang pernah menandatangani kontrak multimiliar dolar di usia 26 tahun. Namun semua itu hilang ketika ia menikah dengan Vincent Arka. Kala itu, cinta membutakannya. Ia percaya bahwa kebahagiaan tak diukur dari berapa besar kantor atau berapa banyak saham yang ia miliki. Ia menyerahkan seluruh sahamnya kepada trust fund pribadi yang hanya bisa diakses melalui kode rahasia dan tanda tangannya sendiri. Semua dokumen disegel rapi di bawah nama perusahaan fiktif, Lara Holdings, yang bahkan Vincent tak pernah tahu keberadaannya. Sakura meninggalkan dunia yang penuh angka dan strategi, berpikir hidup sederhana akan memberi kedamaian. Ia tak tahu, justru kesederhanaan itulah yang membuat orang seperti Vincent merasa lebih tinggi darinya. Ia menatap lagi foto lamanya di layar. Dirinya berdiri di depan menara kaca, mengenakan setelan putih, tersenyum kepada wartawan. Rambutnya disanggul elegan, auranya berwibawa. Semua orang di foto itu memandangnya dengan hormat. Sakura menatap foto itu lama, seolah menatap masa lalunya yang asing tapi akrab. Di matanya ada bayangan rasa sakit sekaligus kerinduan. Lalu ia membuka email lama yang sudah bertahun-tahun tak disentuh.
Pesan pertama yang muncul berasal dari nama yang dulu pernah sangat berarti. Rafael Lim, Legal Director. Subjeknya berbunyi, Confidential, Reactivation of Trust Account. Jari-jarinya bergetar sedikit. Ia membaca dengan perlahan, mengingat kembali detailnya. Semua masih utuh. Semua masih bisa diakses. Dunia yang ia tinggalkan dulu belum tertutup sepenuhnya. Ia memutar kursinya, memandangi langit di luar jendela. Langit pagi itu biru pucat, tapi di dalam pikirannya, awan-awan gelap mulai bergulung pelan. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Sebelum melangkah lebih jauh, ia mengambil album foto kecil dari lemari. Di halaman pertama, ada foto pernikahannya dengan Vincent. Senyum mereka lebar, tapi Sakura tahu, senyum itu tak pernah benar-benar tulus dari pihak laki-laki. Waktu itu, Vincent hanyalah pegawai biasa di salah satu cabang Mahendra Technologies. Ia mengenalnya lewat proyek amal perusahaan. Pria itu tampak jujur dan sederhana, berbeda dari rekan-rekan bisnisnya yang rakus dan penuh tipu daya. Vincent membuatnya percaya bahwa cinta bisa lebih berharga dari kekuasaan. Dan kini, ketika semua kebohongan itu terungkap, Sakura merasa dirinya kembali ke titik nol. Tapi bukan untuk menyerah melainkan untuk mulai lagi. Dari awal, dengan seluruh kekuatan yang dulu pernah ia punya. Telepon rumah berbunyi. Suara dari seberang sana adalah Vina, teman lama yang dulu bekerja sebagai asistennya. Suara itu lembut tapi terkejut. Bu Sakura? Saya hampir nggak percaya ini ibu. Saya pikir ibu udah nggak di dunia bisnis lagi. Sakura tersenyum kecil. Aku memang sempat hilang, Vin. Tapi sepertinya waktuku untuk kembali sudah datang. Percakapan mereka berlangsung singkat, tapi cukup untuk membuka banyak pintu. Vina masih bekerja di jaringan korporasi besar, dan tahu siapa yang naik, siapa yang jatuh, siapa yang sedang lapar kekuasaan. Sakura mencatat semua informasi itu rapi-rapi, dalam notepad kecil di sebelah laptop. Setelah telepon ditutup, ia menatap catatan itu dan berbisik pelan. Kalau kau pikir aku hanya wanita rumahan yang bisa disingkirkan, Vincent, kau salah besar. Di luar, suara kendaraan mulai memenuhi jalan. Sinar matahari menembus jendela, menyentuh meja di mana ponsel Vincent masih tergeletak, ponsel yang menjadi awal dari semuanya. Sakura mengambilnya, membuka lagi pesan dari Sienna, lalu menatapnya dengan senyum yang aneh, dingin tapi tenang. Ia tidak marah. Tidak lagi. Ia hanya berpikir betapa bodohnya mereka berdua bermain api di hadapan seseorang yang pernah menulis sendiri aturan permainannya. Malamnya, setelah Nara tertidur, Sakura membuka akun pribadi lamanya di jaringan internasional yang hanya bisa diakses dengan kode enkripsi tertentu. Butuh waktu beberapa menit, tapi akhirnya sistem mengenali identitasnya. Welcome back, Miss Mahendra. 3 kata itu membuat bulu kuduknya merinding. Ia menatap layar lama itu seolah bertemu kembali dengan bagian dirinya yang selama ini hilang. Di situ ada laporan keuangan, jaringan mitra, dan koneksi yang dulu ia tinggalkan tapi semuanya masih ada, menunggu perintahnya. Ia menulis pesan pendek kepada Rafael Lim. Rafael, aktifkan semua akun atas nama Lara Holdings. Jangan ubah identitas. Aku akan beroperasi di bawah nama Lara Corporation. Tak seorang pun boleh tahu siapa di baliknya. Termasuk Vincent Arka. Pesan terkirim. Sakura bersandar di kursi, memejamkan mata. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri, tenang dan mantap. Dunia bisnis bukan tempat yang ramah, tapi dulu ia bertahan di dalamnya sendirian. Ia tahu cara bertarung tanpa senjata. Ia tahu cara menundukkan orang dengan senyum. Ia tahu cara membuat musuh jatuh tanpa sadar telah kehilangan segalanya. Dan kini, semua kemampuan itu akan ia gunakan kembali. Bukan demi uang, bukan demi kekuasaan, tapi demi mengembalikan martabat yang telah diinjak-injak oleh orang yang pernah ia cintai. Di kamar, Nara bergerak kecil dalam tidurnya, menggumam pelan nama ibunya. Sakura berdiri, berjalan ke pintu kamar, dan menatap anak itu lama. Dalam keheningan, ia berjanji pada diri sendiri apapun yang terjadi, Nara tidak akan pernah tahu sisi gelap dari perjuangan ini. Anak itu hanya perlu tahu satu hal,
Ibunya kuat. Sakura menatap jam di dinding. Sudah lewat tengah malam. Di luar, suara angin bertiup lembut. Ia menutup laptopnya, tapi sebelum benar-benar mematikannya, ia menulis satu catatan di layar hitam, kalimat yang seolah jadi mantra bagi dirinya sendiri. Aku akan kembali. Bukan untuk membuktikan siapa aku, tapi untuk membuat mereka tahu siapa yang selama ini mereka remehkan. Dan di saat itu, di tempat lain, Vincent sedang tidur di hotel mewah bersama Sienna, tak sadar bahwa badai pertama sudah mulai bergerak menuju hidupnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa di mata orang lain, tapi di dalam kehidupan Sakura, segalanya telah berubah. Tak ada lagi tangis, tak ada lagi ragu. Yang tersisa hanyalah ketenangan dingin seperti laut sebelum badai. Ia menjalani rutinitasnya dengan wajah yang sama, tapi matanya tak lagi kosong. Ia mengamati, menghitung, dan merancang. Setiap pagi, Sakura mengantar Nara ke sekolah dengan senyum hangat, lalu kembali ke rumah dengan langkah tenang. Tapi begitu pintu tertutup, dunia luar seakan hilang. Di balik tirai, ruang tamu sederhana itu berubah menjadi pusat kendali kecil. Laptopnya selalu menyala. Layar menampilkan grafik, catatan, dan pesan terenkripsi yang datang dari orang-orang lama yang kini kembali mengakui keberadaannya. Di meja kerjanya, ada sebuah buku catatan hitam. Halamannya penuh tulisan tangan rapi. Setiap baris mencatat pergerakan seseorang. 1 Selasa, pukul 19.30. Vincent dan Sienna di restoran El Amour. 2 Rabu, pukul 14. Mobil Vincent berhenti di apartemen Orchid Residence lantai 9. 3 Kamis, pukul 21. Telepon tak diangkat. Lokasi GPS menunjukkan arah ke Hotel Grand Adara. Sakura tidak pernah bertanya kepada Vincent lagi di mana ia berada. Tak ada gunanya. Pertanyaan hanya memberi celah bagi kebohongan. Kini ia mengumpulkan bukti. Bukan untuk menangisi, tapi untuk mengubahnya jadi amunisi. Suatu sore, ia duduk di taman belakang sambil mengawasi Nara bermain. Anak itu tertawa kecil, berlari-lari mengejar kupu-kupu, seolah dunia tak punya sisi gelap. Sakura tersenyum melihatnya, tapi di hatinya ada perih halus luka yang tak terlihat siapapun. Luka yang tidak mengeluarkan darah, tapi menggerogoti perlahan. Luka yang membuatnya berjanji tak akan membiarkan anak itu tumbuh dalam kebohongan seperti ibunya. Sore itu, langit berwarna jingga. Sakura menatap awan dan tiba-tiba teringat malam-malam ia dulu menunggu Vincent pulang dengan hati cemas. Ia ingat bagaimana ia menyiapkan teh hangat, menatap jam, lalu mendengar langkah kaki yang lewat di depan rumah tanpa berhenti. Dulu ia menangis setiap kali pintu tak terbuka. Kini ia hanya tersenyum kecil mengingat kebodohan itu. Cinta, pikirnya, memang kadang seperti candu membuatmu rela kehilangan dirimu sendiri demi seseorang yang bahkan tak peduli. Malam itu, setelah Nara tertidur, Sakura kembali duduk di depan laptopnya. Folder baru terbuka di layar. Project Observation. Di dalamnya ada rekaman CCTV yang diambil dari beberapa titik di kota. Ia tidak melanggar hukum. Ia hanya tahu di mana harus menaruh mata dan telinga. Dengan bantuan seorang teman lama di bidang keamanan digital, Sakura kini bisa melihat kemanapun Vincent pergi. Ia menatap layar. Vincent dan Sienna berjalan berdua di koridor hotel. Sienna tertawa kecil, menatap pria itu dengan mata penuh kagum, dan Vincent membalas dengan tangan di pinggangnya. Pemandangan yang akan menghancurkan hati siapapun. Tapi Sakura tidak merasa hancur. Ia hanya merasa dingin, seperti batu yang sudah kehilangan bentuk. Tangannya menulis sesuatu di buku catatan. Rasa sakit ini tidak perlu dihapus. Biarkan ia tinggal. Karena dari sinilah kekuatanku lahir. Beberapa hari kemudian, Sakura mulai mengatur langkah-langkah kecil. Ia mendatangi bank lama tempat ia menyimpan beberapa dokumen rahasia. Petugas yang mengenal wajahnya tertegun, lalu menunduk hormat. Selamat datang kembali, Bu Mahendra. Sakura hanya mengangguk singkat. Suaranya lembut tapi tegas saat berkata, aku ingin akses ke deposit lama. Semuanya. Di dalam ruangan aman, ia membuka kotak besi dengan sidik jari dan tanda tangan digital. Isinya,
dokumen-dokumen lama, sertifikat saham, serta flash disk hitam kecil penyimpan data utama Lara Holdings. Ia memegang benda itu lama-lama, seolah menyentuh kembali bagian dari dirinya yang dulu hilang. Semua langkah balas dendam yang ia rancang akan berawal dari sini. Malam berikutnya, di rumah, ia menatap ponselnya yang terus bergetar. Nama Vincent berkali-kali muncul di layar. Ia tidak mengangkat. Ia tahu suaminya akan memutarbalikkan kata, berakting seolah tak ada yang terjadi, atau mencari alasan lembur lain. Sakura memilih diam. Kadang, diam lebih menyakitkan daripada amarah. Ia membuka pesan dari salah satu kontak barunya, Rafael Lim. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Akun Lara sudah aktif. Semua dokumen di bawah kendali Anda. Tidak ada jejak yang mengarah ke identitas lama. Sakura menatap pesan itu lama, lalu menulis balasan singkat. Terima kasih, Rafael. Permainan dimulai malam ini. Setelah itu, ia membuka email lain. Di sana, laporan keuangan pribadi Vincent terpampang lengkap. Ia tahu berapa banyak uang yang dikeluarkan suaminya untuk menyenangkan Sienna tas mahal, perhiasan, dan bahkan pembayaran apartemen mewah. Semua bukti itu disimpan rapi dalam folder dengan satu nama, Death of Betrayal. Namun di balik semua perhitungan itu, ada satu hal yang lebih menyakitkan, membaca pesan-pesan manis yang dikirim Vincent kepada wanita lain. Kata-kata yang dulu pernah ia terima, kini diberikan kepada orang lain tanpa makna. Ia menutup laptopnya perlahan, lalu berdiri di depan jendela. Hujan turun lagi malam itu, seperti menandai sesuatu. Sakura menatap keluar, pada langit yang gelap dan berkilat oleh petir. Ada sesuatu di wajahnya, bukan sedih, bukan marah, tapi semacam ketenangan yang berbahaya. Luka di dalam dirinya tidak terlihat oleh siapapun. Di depan Nara, ia tetaplah ibu yang penuh kasih. Di depan dunia, ia masih istri setia. Tapi di dalam pikirannya, ia sudah tidak sama lagi. Luka itu kini menjadi jalan yang ia lalui dengan mantap, setapak demi setapak, menuju sesuatu yang besar. Ia ingat kata-kata seseorang di masa lalunya, mentor yang dulu menemaninya di dunia bisnis. Jangan pernah menyerang saat hatimu panas. Tunggu sampai darahmu dingin. Karena balas dendam paling tajam datang dari tangan yang tenang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, darah Sakura benar-benar dingin. Ia menulis di buku catatannya satu kalimat terakhir sebelum tidur. Mulai besok, aku bukan lagi wanita yang menunggu. Aku yang akan membuat mereka menunggu pada giliran mereka sendiri. Ketika ia menutup buku itu, matanya tertuju pada foto kecil Nara yang terselip di antara halaman. Senyum anaknya menjadi pengingat bahwa tujuan dari semua ini bukan hanya pembalasan, melainkan perlindungan. Ia tidak akan membiarkan anaknya merasakan dunia yang kejam tanpa perisai di luar sana. Vincent mungkin sedang tertawa di pelukan Sienna. Tapi tanpa mereka sadari, permainan mereka sudah memasuki babak baru. Satu langkah kecil telah diambil malam itu. Langkah yang tampak tenang, tapi akan mengubah segalanya. Dan di keheningan dini hari, ketika semua lampu padam dan hanya suara hujan yang tersisa, Sakura Mahendra menatap layar hitam laptopnya, lalu berbisik. Aku sudah mulai menghitung waktu. Kehidupan Sienna berputar di antara cahaya lampu kristal dan suara langkah sepatu hak tinggi yang bergema di lantai marmer. Di dunia yang ia bangun dengan penuh perhitungan, tak ada tempat untuk kelemahan. Semuanya tentang pesona, tentang kendali, dan tentang memenangkan permainan tak peduli siapa yang harus dikorbankan. Malam itu, ia duduk di kursi dekat jendela besar apartemen mewahnya di Orchid Residence. Angin malam meniup tirai tipis berwarna perak, menyingkap sebagian dari pemandangan kota yang berkilau di bawah. Di tangannya segelas anggur merah yang berputar pelan, menciptakan bayangan di dinding seperti darah yang menetes. Di meja kecil di sampingnya, ada kotak bludru berisi perhiasan berlian hadiah dari Vincent, katanya, untuk wanita yang membuatku merasa muda lagi. Sienna tertawa kecil setiap kali mengingat kata-kata itu. Ia tahu Vincent mudah dipuaskan oleh rayuan yang halus dan senyum yang dibuat-buat. Pria seperti itu tak perlu ditaklukkan dengan cinta, cukup dengan ilusi. Ia mengangkat ponselnya, memeriksa pesan dari Vincent yang baru masuk.
Aku akan pulang terlambat lagi malam ini. Sienna ingin aku menemaninya menyelesaikan proyek di Hotel Grand Adara. Sienna tersenyum puas membaca pesan itu, seolah menertawakan betapa mudahnya seseorang mengkhianati rumahnya sendiri. Ia tahu pesan itu pasti dikirim pada istri Vincent, wanita yang bahkan belum pernah ia lihat langsung. Tapi ia bisa membayangkan seperti apa sosok istri yang tinggal di rumah biasa. Mungkin dengan tangan yang lelah mencuci piring dan mata sembab karena menangis. Bayangan itu membuat Sienna merasa menang. Ia bukan tipe wanita yang butuh simpati. Ia menikmati perannya sebagai duri yang tak terlihat. Namun di balik tawa kecilnya, ada sesuatu yang lebih gelap. Sienna tidak pernah benar-benar mencintai Vincent. Ia hanya mencintai apa yang dimiliki pria itu, nama, kekuasaan, dan akses menuju dunia yang dulu menertawakannya. Dunia yang menutup pintu di masa lalunya ketika ia hanya seorang anak yatim piatu yang tumbuh di panti dengan seragam robek dan sepatu kebesaran. Dunia yang menolak tangannya saat ia memohon kesempatan. Dunia yang kini ia kuasai, langkah demi langkah, dengan cara yang sama dinginnya seperti yang dulu dilakukan pada dirinya. Vincent hanyalah pion. Pria bodoh yang dengan bangga berpikir ia menguasai permainan. Padahal ia hanya bagian kecil dari rencana besar Sienna. Sienna tahu persis siapa yang sebenarnya ia incar. Dan wanita itu bukan Vincent tapi seseorang yang lebih tinggi, lebih berkuasa. Seseorang yang hanya bisa dijangkau lewat jalur yang sekarang sedang ia buka. Ia menatap dirinya di cermin. Gaun merah marun itu menempel sempurna di tubuhnya, membentuk siluet yang tak bisa dilupakan siapapun yang melihat. Di lehernya tergantung kalung berlian yang bersinar seperti racun manis. Ia tahu cara menggunakan kecantikannya seperti senjata, tidak untuk menggoda, tapi untuk mengendalikan. Teleponnya berdering, menampilkan nama Vincent. Ia mengangkat dengan nada lembut yang penuh kepura-puraan. Suara di ujung sana terdengar tegang. Seperti biasa ketika pria itu ingin memastikan segalanya baik-baik saja. Sayang, aku tak bisa lama malam ini. Ada rapat mendadak, katanya dengan suara terlatih. Oh, tentu saja, jawab Sienna manis. Matanya tetap dingin. Kau tahu aku selalu mengerti. Ia menutup panggilan itu sambil tertawa pelan, memutar ponsel di tangannya. Ia tahu betul kemana Vincent sebenarnya akan pergi, ke rumah. Pura-pura menjadi suami baik. Tapi semua itu tak berarti apa-apa. Setiap kebohongan baru yang diucapkan pria itu hanya memperkuat cengkeraman Sienna. Malam berganti menjadi dini hari, dan apartemen mewah itu sunyi. Sienna membuka laptop di mejanya, memeriksa email dari seseorang yang selama ini menjadi mitra rahasianya, Leonard Faro, pengusaha bayangan yang terkenal dengan jaringan bisnis gelapnya. Pesan di layar sederhana tapi padat makna. Data dari Lara Holdings akan segera diambil. Pastikan Vincent tetap di bawah kendalimu hingga semua proses selesai. Jangan biarkan istrinya mencium apapun. Sienna membaca pesan itu berulang kali. Nama Lara muncul di situ, dan hatinya bergetar aneh. Ia pernah mendengar nama itu dulu, dari salah satu investor besar yang menghilang secara misterius. Lara Holdings, perusahaan besar yang konon bangkrut karena masalah internal bertahun-tahun lalu. Tapi kabar samar mengatakan, pemilik aslinya masih hidup, seorang wanita. Sienna meneguk anggurnya pelan. Ia tidak terlalu peduli siapa wanita itu. Tapi ada naluri yang berbisik di kepalanya bahwa semuanya terhubung lebih dalam dari yang ia kira. Keesokan harinya, Sienna menghadiri sebuah acara gala amal bersama Vincent. Kilauan lampu kristal menyinari gaunnya. Langkah-langkah para tamu berhenti sejenak setiap kali ia lewat. Ia tahu caranya membuat semua mata tertuju padanya. Di sisi lain ruangan, ia menangkap tatapan iri beberapa wanita, sementara para pria berusaha menyembunyikan ketertarikan mereka di balik senyum sopan. Vincent tampak bangga malam itu, seolah memamerkan piala yang baru dimenangkannya. Tapi Sienna tahu, ia hanya membiarkan dirinya dipamerkan sejauh itu karena tujuannya sudah hampir tercapai. Di tengah acara, seorang pria tua berjas hitam menghampiri mereka, wajahnya serius, tapi matanya tajam seperti pengamat. Anda Sienna, bukan? Katanya sopan. Saya mendengar Anda dulu pernah bekerja dengan tim finansial Lara Holdings. Pertanyaan itu menghentikan langkah Sienna sejenak.
Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat, tapi wajahnya tetap datar. "Oh, saya rasa Anda salah orang," jawabnya dengan senyum ringan. Pria itu menatapnya lama sebelum akhirnya tersenyum kecil dan pergi. Tapi di kepala Sienna, pertanyaan itu bergema. Lara lagi. Nama itu terus muncul, seperti bayangan yang menolak pergi. Sepulang dari gala, Sienna berdiri di balkon, menatap kota dari ketinggian. Angin malam meniup rambutnya, membuatnya terlihat seperti sosok di antara dua dunia, satu di puncak kemewahan, satu lagi di tepi jurang. Ia menatap ke bawah, pada jalanan yang jauh di bawah sana, dan berbisik, "Tak ada yang bisa menjatuhkanku. Tidak lagi." Tapi di lubuk hatinya, ada rasa gelisah halus yang belum pernah ia rasakan. Entah kenapa, ia merasa seperti sedang diawasi. Beberapa hari kemudian, saat ia membuka laptopnya, ia menemukan email baru tanpa pengirim yang jelas. Isinya singkat. "Permainanmu indah, Sienna. Tapi kau bermain di papan yang bukan milikmu." Ia menatap layar lama. Jari-jarinya bergetar sedikit. Tidak ada tanda siapa pengirimnya. Tak ada tautan. Tak ada ancaman langsung. Tapi kata-kata itu membuatnya tidak tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Sienna merasa dingin menjalar dari ujung leher ke tulang belakangnya. Ia menutup laptop pelan, lalu memandang keluar jendela. Dari kejauhan, di antara gedung-gedung tinggi yang berkilau, ada sesuatu yang tak terlihat tapi terasa seperti mata yang mengintip dari balik bayangan. Sienna meneguk napas panjang, lalu berbisik lirih. "Kalau kau pikir bisa menakutiku, kau belum tahu siapa aku." Namun suaranya sendiri terdengar kurang yakin. Di bawah cahaya malam, di puncak kota yang gemerlap, serigala berbulu mewah itu berdiri sendirian, indah, kuat, tapi tanpa sadar sudah berada di jalur yang akan membawanya langsung ke dalam perangkap yang sedang dirangkai oleh tangan yang lebih dingin darinya. Dan di suatu tempat di sisi lain kota, Sakura Mahendra tersenyum tipis menatap layar laptopnya, menulis satu catatan baru. "Sienna Alvarez. Target berikutnya sudah terpantau. Observasi. Hari ke-7. Reaksi awal gelisah. Tahap 1. Berhasil." Hari itu, langit Jakarta berwarna kelabu. Awan menggantung berat seolah menyimpan rahasia yang tak mau diungkap. Sakura duduk di kursi belakang mobil hitam yang melaju perlahan melewati Jalan Sudirman. Matanya menatap keluar jendela dengan pandangan tenang tapi tajam. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna gading, rambutnya digelung rapi. Wajahnya tanpa riasan mencolok tampilan yang akan dengan mudah diabaikan siapapun. Tapi di balik kesederhanaannya, ada kekuatan yang hampir tak kasat mata. Hari ini, ia akan memasuki dunia yang pernah ditinggalkannya. Dunia yang kini dikuasai oleh nama-nama baru, salah satunya, Sienna Alvarez. Mobil berhenti di depan gedung tinggi bercermin biru tempat diadakannya konferensi investasi yang disponsori oleh Lara Holdings, perusahaan yang dulu miliknya, yang kini akan kembali berada di tangannya. Tak ada yang tahu bahwa pemilik sesungguhnya dari Lara adalah wanita yang berjalan perlahan memasuki lobi dengan langkah ringan, seperti bayangan yang menapaki masa lalu. Sakura masuk ruang konferensi, duduk di barisan tengah tanpa menarik perhatian. Matanya menyapu ruangan. Di depan, di meja pembicara, berdiri Vincent suaminya, dengan jas rapi dan senyum yang tampak sempurna. Di sampingnya, Sienna duduk dengan anggun, rambutnya tergerai, gaun hitamnya berkilau di bawah lampu. Mereka terlihat seperti pasangan ideal di mata banyak orang, pria sukses dan wanita elegan yang mempesona dunia bisnis. Tapi hanya Sakura yang tahu betapa busuknya fondasi di bawah panggung itu. Ia menatap keduanya tanpa ekspresi, tapi di balik ketenangan itu, pikirannya bekerja cepat. Setiap gerak Sienna, setiap kontak mata antara mereka berdua, setiap senyum pura-pura yang saling mereka tukar, semuanya ia amati dan simpan dalam ingatan seperti data berharga. Ketika acara selesai, Sakura tidak langsung pergi. Ia menunggu sampai Vincent dan Sienna melangkah keluar dari ruangan, lalu mengikuti dari kejauhan. Ia bukan penguntit, ia pemburu yang tahu kapan harus menampakkan diri. Sienna berjalan menuju ruang istirahat belakang gedung, memeriksa ponselnya sambil meneguk kopi. Dari cermin besar di dinding,
Ia tak sadar bahwa seseorang tengah berdiri beberapa langkah di belakangnya. Sakura berdiri di sana, menatap pantulan Sienna di cermin. Dua wanita yang tidak saling mengenal, tapi terhubung oleh satu nama yang sama di hati seorang pria. Mata mereka bertemu bukan langsung, tapi lewat pantulan kaca. Sienna merasakan sesuatu dan berbalik pelan. Pandangannya bertemu dengan sosok wanita berwajah tenang itu. Tidak ada ancaman, tidak ada amarah, hanya ketenangan yang menimbulkan rasa aneh di dada. Sakura tersenyum kecil, senyum yang sopan tapi menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. "Permisi," katanya lembut. Suaranya nyaris seperti bisikan. "Anda menjatuhkan ini." Ia memungut kartu nama kecil di meja kartu milik Sienna lalu menyerahkannya. Sentuhan jemari mereka singkat, tapi cukup untuk membuat Sienna merasakan dingin yang aneh, seperti disentuh oleh bayangan masa depan. Sienna mengangguk singkat, mengucapkan terima kasih, lalu berlalu dengan langkah tergesa. Tapi saat berjalan menjauh, entah kenapa dadanya terasa berat. Ia menatap kartu namanya sendiri, lalu berbalik sekilas. Wanita itu sudah tidak ada. Seolah hanya ilusi yang menembus kaca. Sementara itu, Sakura keluar dari gedung dengan langkah tenang. Ia tahu ia telah menanamkan sesuatu bukan ketakutan, tapi rasa tidak nyaman. Sienna adalah wanita yang hidup dari kendali dan rasa percaya diri. Maka yang paling berbahaya baginya adalah kehilangan kendali atas hal-hal kecil yang tampak tak berarti. Sakura tahu cara menanam benih ketakutan tanpa harus menyentuh langsung. Dan kini benih itu telah ditanam. Malamnya, Sienna tak bisa tidur. Di apartemennya yang seharusnya nyaman, suara jam dinding terasa terlalu keras. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, tapi yang ia lihat bukan hanya wajahnya melainkan bayangan samar seseorang di belakangnya. Sosok wanita yang seolah menatap dari balik kaca. Ia menggeleng cepat, mencoba menghapus ilusi itu. Tapi setiap kali ia memejamkan mata, wajah tenang itu kembali muncul. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa bagi Vincent. Ia tak menyadari perubahan kecil di sekelilingnya. Namun bagi Sienna, segalanya mulai terasa berbeda. Email pentingnya terlambat masuk, jadwal pertemuan kacau, dan beberapa klien besar tiba-tiba menarik diri dari kerjasama. Tak ada penjelasan yang jelas, hanya kesalahan kecil yang terasa disengaja. Sienna marah, tapi juga takut. Ia mulai mencurigai Leonard, mitra gelapnya, atau bahkan Vincent sendiri. Tapi di antara semua kemungkinan itu, ada satu hal yang terus menghantuinya wanita di konferensi itu. Tatapan mata yang seperti menembus lapisan luar dirinya. Ia tidak tahu siapa wanita itu, tapi rasa gelisahnya semakin menjadi. Di sisi lain kota, Sakura duduk di ruang kerjanya, menatap laporan yang baru masuk. Semua sesuai rencana. Beberapa aset Vincent sudah mulai terkunci secara perlahan melalui peraturan bisnis Elara yang kini kembali di bawah kendalinya. Vincent tidak tahu bahwa nama-nama perusahaan yang ia pikir milik investor asing sebenarnya dikendalikan oleh istrinya sendiri, wanita yang ia abaikan, yang kini mengendalikan jalannya dari balik tirai. Sakura menulis sebuah catatan di buku hitamnya. Tahap 2. Ganggu keseimbangan Sienna. Mulailah dari dalam, bukan dari luar. Ia menutup bukunya dan berjalan menuju kamar Nara. Anak kecil itu sudah tertidur dengan boneka di pelukannya. Sakura membenarkan selimutnya, lalu membelai lembut rambutnya. Di hadapan anaknya, wajah Sakura berubah lembut, berbeda jauh dari ketenangan tajam yang ia tampilkan di dunia luar. "Tidurlah, Nara," bisiknya pelan. "Ibu akan pastikan kau takkan pernah tahu artinya menangis karena kelaparan lagi." Setelah itu, ia menatap keluar jendela, pada cahaya kota yang berkilauan. Ia tahu permainan ini baru dimulai. Sienna akan mulai goyah, Vincent akan kehilangan arah, dan perlahan, semua kepura-puraan mereka akan runtuh satu persatu. Tapi Sakura tidak akan terburu-buru. Ia belajar dari masa lalunya bahwa kesabaran adalah bentuk kekuatan paling halus. Di tengah malam, di apartemennya, Sienna terbangun karena suara notifikasi laptopnya. Satu email masuk tanpa nama pengirim. "Berhati-hatilah dengan cerminmu, Sienna. Bayangan di baliknya bukan milikmu." Sienna menatap layar dengan jantung berdetak cepat.
Ia mencoba mencari sumbernya, tapi tidak ada. Email itu menghapus dirinya sendiri setelah dibuka, meninggalkan layar kosong. Ia menatap cermin di depannya dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menutupinya dengan kain. Sementara itu, di rumah sederhana di pinggiran kota, Sakura duduk tenang dengan secangkir teh di tangan. Ia membuka laptop dan menatap layar yang menampilkan pantulan wajah Sienna melalui kamera tersembunyi yang ia pasang secara halus dalam sistem keamanan apartemen mewah itu. Ia melihat Sienna menutup cermin dan menarik napas panjang penuh ketakutan. Sakura menatap layar itu lama, lalu menutupnya perlahan. Ia tidak tersenyum, tidak tertawa, hanya menghembuskan napas pelan seperti seseorang yang baru menyelesaikan langkah pertama dari tarian panjangnya. Malam terasa sunyi, tapi di dalam kesunyian itu, ada bisikan yang menggema di pikirannya. Kau sudah menyentuh cerminku, Sienna. Kini aku akan memecahkannya, hingga kau melihat siapa dirimu sebenarnya. Pagi itu, udara terasa berat. Langit tampak pucat, seperti kehilangan warnanya. Sienna berdiri di balkon apartemennya dengan secangkir kopi di tangan, tapi aroma kopi pun tak lagi mampu menenangkan pikirannya. Semalaman ia tak bisa tidur. Bayangan wanita bergaun gading itu masih menari di kepalanya. Tatapan mata yang dingin namun tenang itu seolah menembus seluruh lapisan pelindung yang selama ini ia bangun. Ia mencoba menganggapnya hal sepele, hanya kebetulan, tapi setiap kali ia memejamkan mata, wajah itu muncul lagi, seperti cermin yang retak tapi terus memantulkan bayangan yang sama. Ia menatap ke bawah, ke arah jalanan yang mulai ramai, namun tak benar-benar melihat. Di dalam dirinya, sesuatu perlahan bergeser, ketenangan yang dulu begitu ia banggakan mulai terguncang. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang. Email misterius, sistem yang error, klien yang tiba-tiba membatalkan kontrak, semua terjadi dalam waktu yang terlalu singkat untuk disebut kebetulan. Tapi yang paling membuatnya gelisah adalah perasaan bahwa ada seseorang yang tahu setiap langkahnya. Seseorang yang mengawasinya tanpa terlihat. Vincent tidak membantu. Pria itu semakin sering pulang larut malam. Wajahnya terlihat lelah tapi bukan karena pekerjaan. Sienna mulai melihat tanda-tanda kebingungan dalam dirinya, ponsel yang disembunyikan, panggilan yang ditolak, senyum canggung yang ia coba sembunyikan setiap kali Sienna bertanya sesuatu. Ironis, pikir Sienna. Ia dulu merebut pria itu dengan kebohongan, dan kini kebohongan yang sama mulai menghantam balik. Karma, mungkin. Tapi ia tak percaya pada hal-hal semacam itu. Ia hanya percaya pada kekuasaan. Dan kini kekuasaan itu perlahan menghilang dari genggamannya. Siang itu, ia menerima telepon dari Leonard. Suara di seberang terdengar pendek dan dingin. Beberapa file yang kau kirim tidak valid, Sienna, katanya tanpa basa-basi. Aku curiga seseorang telah masuk ke sistem kita. Sienna membeku. Tidak mungkin, jawabnya cepat, mencoba menahan getaran di suaranya. Leonard tidak menjawab. Hanya keheningan yang menggantung di antara mereka sebelum akhirnya ia menutup sambungan begitu saja. Sienna menatap layar ponselnya lama. Di layar, pantulan wajahnya tampak pucat. Mata yang dulu penuh percaya diri kini terlihat seperti milik seseorang yang mulai kehilangan arah. Ia tahu apa artinya pesan itu. Kesalahan sekecil apapun dalam jaringan Leonard bisa berakibat fatal. Ia sudah terlalu dalam untuk mundur. Tapi semakin ia berjuang, semakin dalam pula ia terjebak. Sementara itu, di sisi lain kota, Sakura duduk di depan layar laptopnya yang menampilkan serangkaian grafik dan laporan data. Di layar, sistem yang ia buat sendiri menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Akses Leonard telah terpotong, dan data keuangan Vincent mulai terkunci oleh sistem keamanan baru milik Lara. Perlahan, ia menutup setiap jalan keluar bagi mereka berdua. Langkah demi langkah, tanpa suara, tanpa darah. Sakura tidak ingin menghancurkan mereka sekaligus, ia ingin mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan sedikit demi sedikit. Seperti ia dulu kehilangan kebahagiaannya. Ia membaca pesan dari Rafael. Tahap 3 dimulai. Sistem Vincent telah dibekukan untuk investigasi internal. Nama Sienna sudah tercatat sebagai pihak yang terlibat. Sakura menatap pesan itu lama, lalu menutup laptopnya. Tak ada senyum di wajahnya, hanya ekspresi tenang seperti biasanya.
Tapi di dalam dirinya, ada kepuasan yang dalam bukan karena balas dendam yang mulai berhasil, tapi karena ia kini kembali mengendalikan arah kehidupannya sendiri. Sore itu, ia pergi ke sekolah Nara menjemput anaknya. Jalanan ramai. Suara anak-anak tertawa mengisi udara. Sakura berdiri di pinggir pagar, menunggu dengan senyum lembut. Saat Nara berlari ke arahnya, semua yang gelap dalam dirinya seolah berhenti sejenak. "Ibu, lihat, aku dapat nilai 100," kata Nara dengan mata berbinar. Sakura berlutut, memeluknya erat. "Ibu bangga sekali," katanya lembut. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ia sedang membangun masa depan yang berbeda, masa depan di mana anaknya tidak akan pernah tahu bahwa ibunya sedang memutar dunia dengan ujung jarinya. Malamnya, di apartemen, Sienna mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia membuka laptop, mencoba mengakses akun bisnis bersama Vincent, tapi sistem menolak masuk. Kata sandi berubah. Akses ditolak. Ia mencoba berkali-kali, tapi setiap kali pesan yang sama muncul di layar. Unautorized access. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Ia menatap layar kosong itu dengan pandangan yang semakin panik. Dunia yang selama ini ia kendalikan mulai terlepas dari genggamannya. Beberapa saat kemudian, Vincent masuk ke ruang tamu, tampak tergesa. "Ada apa?" tanya Sienna cepat, mencoba menyembunyikan kecemasannya. Vincent hanya menggeleng pelan. "Ada audit mendadak dari pusat. Semua rekening sementara dibekukan. Mereka bilang ada anomali di laporan Elara." Sienna membeku. "Elara?" Vincent mengangguk. "Ya, kau tahu kan, perusahaan itu bagian dari proyek kita." Sienna mencoba tersenyum, tapi wajahnya pucat. Ia tahu Lara bukan sekadar proyek bisnis. Ia tahu terlalu banyak, tapi sekarang semua yang ia tahu justru menjadi ancaman. Setelah Vincent pergi, Sienna duduk lama di kursinya, menatap jendela. Hujan mulai turun di luar, menetes perlahan di kaca, menciptakan pola yang aneh seperti garis-garis retak di cermin. Ia merasa dunia di sekelilingnya juga mulai retak. Satu persatu. Ia membuka pesan di ponselnya, mencari nama Leonard, tapi pesan itu tidak terkirim. Jaringan seperti mati. Lalu tiba-tiba satu notifikasi baru muncul di layar. "Kau tidak bisa memperbaiki sesuatu yang sudah pecah, Sienna. Kau hanya bisa menunggu sampai semuanya runtuh." Tidak ada nama pengirim. Tidak ada nomor. Hanya kata-kata itu, muncul dan hilang begitu cepat. Sienna menatap ponselnya lama, lalu melemparkannya ke lantai. Suara benturannya pecah, tapi anehnya tidak membuatnya lega. Di rumah sederhana yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Sakura menutup laptopnya. Ia melihat bayangan dirinya di layar yang gelap, wajah yang sama seperti dulu, tapi matanya berbeda. Dulu, ia sering menangis karena dikhianati. Sekarang, ia tidak lagi mengenal air mata. Ia membuka buku hitam dan menulis. Tahap 3 berhasil. Retakan pertama muncul. Mereka mulai takut. Di luar, hujan terus turun. Suaranya menenangkan, tapi bagi Sienna, setiap tetesnya terasa seperti ketukan yang mengingatkan bahwa waktu sedang menghitung mundur. Ia berjalan menuju cermin besar di ruang tamu. Kain yang dulu menutupi cermin itu kini terjatuh ke lantai. Ia menatap bayangannya sendiri. Wajahnya terlihat asing. Mata itu dingin, kosong, dan penuh ketakutan. Dan untuk sesaat, di balik pantulan itu, ia seperti melihat sosok lain berdiri diam di belakangnya. Sosok bergaun gading, menatap dengan mata tenang. Ia berbalik cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Cermin itu retak di sisi kanan, garis halus tapi jelas, seperti simbol bahwa sesuatu dalam dirinya telah patah. Di tempat lain, Sakura menatap foto Sienna yang terpampang di layar. Jemarinya menyentuh permukaannya perlahan, lalu berbisik pelan. "Retakan pertama sudah ada. Setelah ini, kau akan tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya tanpa tahu siapa yang mengambilnya." Di luar jendela, malam turun perlahan, menelan kota dengan sunyi yang pekat. Dan di dalam keheningan itu, dua wanita berdiri di dunia yang berbeda, satu sedang hancur,
satu sedang membangun kehancuran dengan tangan yang tenang. Malam itu, kota terasa sunyi, seolah menahan napas. Langit berwarna abu-abu tua, berat dengan awan yang menggantung rendah. Di sebuah restoran mewah di pusat kota, cahaya lampu kristal memantul di dinding kaca, menciptakan kilau yang memukau bagi siapapun yang datang. Vincent duduk di meja sudut, mengenakan jas hitam rapi, namun wajahnya tidak menunjukkan ketenangan seorang pria yang sedang menikmati makan malam. Ia tampak gelisah, memeriksa jam tangannya berkali-kali, menatap pintu masuk seolah menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Beberapa menit kemudian, Sienna muncul. Ia mengenakan gaun merah tua dengan riasan sempurna. Senyumnya lembut tapi matanya menyimpan ketegangan yang sulit disembunyikan. Ia tahu Vincent bukan mengajaknya makan malam untuk merayakan apapun. Sejak semua kekacauan itu terjadi, mereka jarang berbicara, dan jika berbicara pun, hanya sebatas basa-basi dingin. "Maaf terlambat," ucapnya datar sambil duduk. Vincent hanya mengangguk, menandai bahwa kesopanan di antara mereka kini hanyalah formalitas belaka. Mereka memesan makanan tanpa banyak bicara. Suara alat makan beradu menjadi satu-satunya yang memecah kesunyian. Di sekitar mereka, tawa pasangan lain, dentingan gelas, dan musik jazz lembut mengisi ruangan, namun di meja itu, udara terasa kaku dan dingin. Vincent akhirnya membuka suara. "Sienna, aku ingin tahu satu hal." Sienna menatapnya tanpa ekspresi. "Tentang apa? Apakah kau tahu sesuatu tentang laporan yang bocor minggu lalu?" Nada suaranya tenang, tapi matanya tajam. Sienna menatapnya lama, lalu tersenyum samar. "Kau pikir aku pengkhianat?" Vincent menatap balik. "Aku tidak tahu apa yang harus kupikirkan lagi. Semua data kita tiba-tiba berubah. Investor mundur. Dan entah kenapa, semua itu terjadi setelah kau mengirim dokumen terakhirmu." Sienna menunduk sedikit, menyembunyikan ekspresi yang campur aduk. Ia tak tahu apakah harus marah atau takut. Tapi di dalam hatinya, ada kilatan lain, perasaan aneh bahwa semua ini bukan sekadar kebetulan, melainkan permainan yang jauh lebih besar. Ia menegakkan tubuh, menatap Vincent dengan tenang. "Kalau kau pikir aku musuhmu, maka kau lebih bodoh dari yang kukira." Vincent tidak membalas. Ia hanya menghela napas, lalu memanggil pelayan untuk menutup tagihan. Makan malam itu berakhir tanpa rasa, tanpa makna. Hanya dua orang yang duduk berhadapan tapi sudah lama tak saling mengenal. Di luar restoran, hujan turun rintik-rintik. Sienna berjalan sendirian menuju mobilnya. Namun di tengah jalan, sesuatu menarik perhatiannya. Di seberang jalan, di balik kaca mobil hitam, ia melihat sosok wanita bergaun putih duduk diam, menatap ke arahnya. Tatapan itu tajam, tak bergeming, seolah menembus hujan yang jatuh di antara mereka. Sienna berhenti, jantungnya berdetak cepat. Sosok itu tidak bergerak, tapi entah mengapa, Sienna merasa seperti sedang diadili dalam diam. Ketika ia berani berkedip, mobil itu sudah pergi. Hanya bayangan lampu belakang yang tersisa, memudar dalam hujan malam. Di rumahnya, Sakura menatap layar besar yang menampilkan serangkaian data baru. Angka-angka itu menari di depan matanya seperti melodi kemenangan. Lara kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Ia telah menyingkirkan akses Vincent dengan rapi, meninggalkan celah yang akan membuat pria itu disalahkan atas semua kesalahan keuangan yang muncul. Di sudut layar, muncul pesan otomatis dari Rafael. "Audit resmi dimulai besok." Nama Vincent masuk daftar utama. "Kau ingin aku teruskan tahap selanjutnya?" Sakura mengetik pelan. "Belum. Biarkan ia merasakan dulu apa itu kehilangan kepercayaan." Ia menutup laptopnya perlahan, lalu berjalan ke ruang tamu. Nara sudah tertidur di sofa, menggenggam boneka kesayangannya. Sakura menatap wajah kecil itu lama. Dalam setiap langkah balas dendamnya, hanya satu hal yang membuatnya tetap manusia, cinta kepada anaknya. Ia mengusap kepala Nara lembut, lalu berbisik lirih. "Ibu tidak akan biarkan siapapun menyakiti kita lagi." Malam itu, angin bertiup lebih kencang. Di kejauhan, petir sesekali menyambar, menerangi langit dengan cahaya putih menyilaukan.
Sakura berdiri di balkon, menatap kota yang berkilau di bawah sana. Dunia yang dulu menghancurkannya kini perlahan ia genggam kembali. Tapi anehnya, di tengah semua kekuasaan itu, ada ruang hampa yang tak bisa diisi. Balas dendam memang memberi rasa lega, tapi juga meninggalkan kehampaan yang tak pernah benar-benar hilang. Keesokan paginya, berita besar menyebar di dunia bisnis. Vincent Arkan terlibat dalam dugaan manipulasi data dan penggelapan dana proyek internasional. Semua media menulisnya dengan sensasi yang menggigit. Foto Vincent terpampang di halaman depan dengan judul yang memalukan. Sienna membaca berita itu di ponselnya. Tangannya bergetar. Ia merasa dunia seolah berputar cepat di sekelilingnya. Di satu sisi, ia takut. Di sisi lain, ada bagian kecil dalam dirinya yang merasa pantas mendapatkannya. Ia tahu Vincent bukan korban pria itu sendiri yang menanam benih kejatuhannya. Namun sesuatu mengganjal. Di salah satu artikel, Sienna melihat sebuah nama yang membuatnya nyaris menjatuhkan ponsel. Lara Holdings diambil alih oleh investor baru anonim dengan nama inisial SKR. Matanya membesar. SKR singkatan yang terlalu familiar. Ia tak butuh waktu lama untuk tahu siapa yang dimaksud. Sienna menutup ponselnya. Tubuhnya gemetar. Dunia mulai tersambung di kepalanya. Sosok bergaun putih di mobil malam itu. Pesan anonim. Semua kebetulan yang tidak lagi terasa kebetulan. Ia berdiri, berjalan cepat menuju kamar mandi, menatap wajahnya di cermin. Napasnya tersengal. Ia menyentuh kaca yang dingin, seperti mencari jawaban di balik pantulan dirinya. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Tapi bagian terdalam dalam dirinya tahu kemungkinan itu nyata. Sakura kembali. Sementara itu, Vincent duduk di ruang kerjanya, menatap tumpukan dokumen dengan wajah kelam. Semua koneksi bisnisnya terputus. Telepon tak berhenti berdering, tapi bukan untuk membantu, hanya untuk menagih, menekan, mengancam. Ia menatap meja kosong di depannya, memikirkan segala hal yang telah ia lakukan demi keserakahan dan ego. Ia kehilangan semuanya. Reputasi, harta, bahkan kepercayaan dari wanita yang dulu ia pilih di atas keluarganya sendiri. Namun di balik amarahnya, ada rasa takut yang lebih besar, rasa takut bahwa semua ini diatur oleh seseorang yang mengenalnya lebih baik dari siapapun. Di tempat lain, Sakura menatap berita yang sama. Ia tidak tersenyum, tidak juga menangis. Ia hanya menatap layar itu lama, lalu menutupnya dengan tenang. Ia berjalan ke jendela, membiarkan cahaya pagi menyentuh wajahnya. Udara terasa segar, tapi di dadanya, ada sesuatu yang mulai tumbuh, bukan lagi sekadar dendam, melainkan keinginan untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Bukan Sakura yang dulu ditinggalkan dengan luka dan tangisan, tapi Sakura yang kini berdiri di puncak kekuatan, memegang kendali atas nasibnya dan mereka yang pernah menghancurkannya. Ia tahu permainan ini belum selesai. Masih ada langkah berikutnya, langkah yang akan membuat Vincent dan Sienna benar-benar berlutut, bukan hanya kehilangan harta, tapi juga kehilangan harga diri. Dan kali ini, ia tidak akan bersembunyi di balik bayangan. Sakura mengambil teleponnya dan menulis pesan singkat. Tahap 4. Buka jalan untuk pertemuan pertama. Aku ingin mereka tahu siapa yang mereka lawan. Kemudian ia menatap langit yang mulai cerah. Matahari naik perlahan, membelah awan. Tapi di balik sinar hangat itu, ada sesuatu yang dingin, api yang membakar diam-diam di balik elegannya dunia. Hari itu, untuk pertama kalinya, Sienna dan Vincent mulai sadar bahwa mereka sedang dikepung oleh kekuatan yang tak terlihat, kekuatan yang tahu semua rahasia mereka, dan kekuatan itu bernama Sakura, wanita yang dulu mereka rendahkan, tapi kini akan menjadi badai paling mematikan yang pernah mereka hadapi. Langit sore berwarna kelabu keperakan, seperti peringatan akan badai yang belum turun. Kota tampak sibuk, tapi di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu mobil hitam berhenti di depan gedung tinggi dengan logo kaca berukir, Lara Holdings. Dari dalam mobil, Sakura menatap ke arah gedung itu tanpa ekspresi. Jemarinya yang ramping mengetuk ringan setir. Irama yang pelan namun penuh perhitungan. Setelah sekian lama, akhirnya ia datang untuk berdiri di tempat yang dulu menjadi simbol penghinaan dalam hidupnya, gedung yang dulu menampung semua keserakahan Vincent dan Sienna, semua air mata yang pernah ia telan dalam diam.
Ia turun dari mobil perlahan. Langkahnya ringan, anggun, tapi setiap gerakannya mengandung ketegasan yang tak bisa disembunyikan. Gaun krem panjang yang ia kenakan berkibar lembut diterpa angin sore. Dari kejauhan, orang mungkin melihatnya seperti wanita bisnis kaya yang sedang berkunjung, tapi bagi mereka yang mengenalnya, aura dingin yang memancar dari matanya cukup untuk membuat siapapun menunduk. Di lantai atas gedung itu, suasana rapat darurat sedang berlangsung. Vincent duduk di ujung meja panjang. Wajahnya tegang, matanya sayu. Di sekelilingnya, para petinggi dan pengacara berbisik dengan nada panik. Sienna duduk di sisi lain. Diam tapi jelas terlihat tidak tenang. Ia merasa seperti berada di ruang yang akan runtuh kapan saja. Laporan baru menunjukkan seluruh saham utama Lara kini berpindah tangan ke satu entitas tunggal bernama SKR Holdings. Vincent menatap layar proyektor. Wajahnya pucat. Siapa pemiliknya? Tanya dia dengan nada menahan marah. Tak ada yang menjawab. Seorang staf muda menatap dokumen di tangannya, lalu berkata lirih. Data kepemilikan bersifat rahasia. Tidak ada nama individu yang terdaftar, hanya inisial. Di dalam hati, Sienna tahu jawaban itu. Ia tahu, tapi tak berani mengucapkannya. Bayangan wajah itu, gaun putih, dan tatapan yang dulu menatapnya di parkiran semuanya muncul kembali di kepalanya. Ia menggenggam tangannya erat di bawah meja, berusaha menenangkan diri, tapi tubuhnya mulai gemetar. Ia tahu permainan ini belum berakhir. Ia tahu badai baru saja dimulai. Sementara mereka terjebak dalam kepanikan, lift di lantai dasar berbunyi lembut. Pintu terbuka, dan Sakura melangkah keluar. Setiap mata yang memandangnya di lobi berhenti sejenak, seolah waktu membeku. Tak ada yang tahu siapa wanita itu, tapi caranya berjalan membuat semua orang menyingkir tanpa disuruh. Langkah kakinya bergema lembut di lantai marmer. Suara sepatu haknya terdengar seperti detik waktu yang menuntun ke arah kehancuran. Ia menuju resepsionis, tersenyum tipis, dan hanya mengatakan satu kalimat pelan. Beritahu Vincent Arcand, pemilik baru Lara ingin menemuinya. Beberapa menit kemudian, ruang rapat di lantai 20 menjadi sunyi. Pintu terbuka perlahan. Semua kepala menoleh hampir bersamaan. Sienna menahan napas. Tubuhnya menegang. Vincent berdiri refleks. Matanya membulat ketika melihat siapa yang masuk. Wanita itu berjalan masuk dengan tenang. Langkahnya mantap. Sakura. Ia berhenti di ujung meja, menatap mereka satu persatu. Tak ada senyum di bibirnya. Hanya ketenangan yang justru terasa lebih menakutkan daripada kemarahan apapun. Halo, Vincent. Lama tidak bertemu, ucapnya pelan. Suaranya datar namun menggema di seluruh ruangan. Wajah Vincent berubah. Campuran kaget, bingung, dan rasa bersalah berbaur jadi satu. Sakura, kau. Sienna menatapnya kaku. Matanya tak percaya. Seluruh darah seolah meninggalkan wajahnya, membuat kulitnya pucat seperti kertas. Sakura menatap mereka berdua dengan pandangan tajam namun tenang. Aku tidak datang untuk bernostalgia. Aku datang karena mulai hari ini, semua yang kalian bangun, sudah menjadi milikku. Ia meletakkan sebuah map di atas meja. Dalam map itu, ada dokumen kepemilikan saham, akta perubahan kepemilikan, dan surat resmi dari lembaga keuangan yang menyatakan pengambil alihan Lara sepenuhnya oleh SKR Holdings. Tanda tangan resminya tertera di bawah, Sakura Kaede Reinhardt. Nama yang sama yang dulu terhapus dari semua dokumen perusahaan oleh tangan Sienna sendiri. Ruangan itu sunyi. Tidak ada yang berani bicara. Hanya suara jam dinding yang terdengar pelan. Menghitung waktu seolah menikmati pemandangan dua orang yang sedang kehilangan segalanya. Sienna berusaha bicara, tapi suaranya nyaris tak keluar. Bagaimana? Kau bisa? Sakura menatapnya dingin. Aku belajar dari orang terbaik. Dari kalian. Kalimat itu sederhana, tapi tajam seperti pisau. Sienna menunduk, tak sanggup menatap balik. Vincent mencoba bersikap tenang, tapi tangannya mengepal kuat di sisi meja. Ini gila. Sakura, kau tidak bisa begitu saja datang dan... Sakura memotong tanpa menaikkan nada suaranya. Aku tidak datang begitu saja, Vincent.
Aku datang setelah kalian menghancurkan semuanya. Kalian makan dari keringat dan air mataku, menginjakku demi ambisi kalian, dan sekarang, aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku sejak awal. Tak ada amarah dalam suaranya, tapi justru ketenangan itu membuat semuanya terasa lebih menusuk. Setiap kata keluar seperti vonis, bukan teriakan. Sienna menatap ke arah Sakura. Air mata mulai memenuhi matanya. Tapi bukan air mata penyesalan melainkan ketakutan. Ia tahu wanita yang berdiri di depannya kini bukan lagi Sakura yang dulu menangis karena dikhianati. Ini adalah Sakura yang telah melewati neraka dan kembali dengan mahkota di kepalanya. Setelah beberapa saat, Sakura berbalik, mengambil mapnya, dan berkata datar. Rapat ini selesai. Mulai besok, semua keputusan ada di tanganku. Dan satu hal lagi. Ia menatap Sienna lurus-lurus. Kau masih berutang banyak hal kepadaku. Tapi tenang saja, aku tidak akan menagihnya dengan cara yang sama seperti dulu kau menyakitiku. Aku akan membuatmu mengerti arti kehilangan dengan cara yang lebih elegan. Dengan langkah tenang, ia meninggalkan ruangan itu. Pintu tertutup di belakangnya, meninggalkan keheningan yang lebih menusuk daripada teriakan. Vincent duduk kembali. Wajahnya kehilangan warna. Ia tahu ia baru saja kalah, bukan hanya secara bisnis, tapi secara moral. Sienna masih diam, pandangannya kosong ke arah meja. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang pecah bukan sekadar rasa takut, tapi kehancuran total yang ia tahu tak akan bisa diperbaiki. Sakura keluar dari gedung itu dengan langkah ringan. Angin sore menerpa wajahnya lembut. Di depan pintu, Rafael sudah menunggu dengan mobilnya. Ia membuka pintu untuk Sakura, lalu bertanya, tahap berikutnya. Sakura menatap langit yang mulai memerah, lalu berkata pelan, biarkan mereka hidup dengan rasa takutnya dulu. Api tak perlu langsung membakar. Kadang bara yang pelan justru lebih menyakitkan. Mobil itu melaju pelan, meninggalkan gedung yang kini bukan lagi milik Vincent dan Sienna. Di kursinya, Sakura menatap kota dari balik kaca. Dalam pantulan jendela, ia melihat bayangan dirinya tenang, kuat, tapi matanya memantulkan sesuatu yang lain, kesedihan yang tak pernah benar-benar pergi. Ia telah memenangkan perang, tapi di balik kemenangan itu, ada kehampaan yang kembali menyelinap. Karena pada akhirnya, tidak ada balas dendam yang benar-benar membawa damai. Hanya sunyi yang tersisa. Namun Sakura tahu satu hal. Perjalanan belum selesai. Masih ada hal yang harus ia lakukan bukan untuk membalas, tapi untuk menutup lingkaran yang sudah terlalu lama terbuka. Di belakang sana, gedung Elara berdiri megah, tapi kini dingin tanpa jiwa, seperti monumen keserakahan yang akhirnya jatuh ke tangan orang yang pernah mereka hancurkan. Dan di antara bayangan gedung itu, satu hal jelas. Api yang dibakar Sakura kini menyala tanpa suara. Tapi panasnya akan membakar hingga ke akar. Hujan turun tanpa henti malam itu, menyapu jendela kota dengan ritme lembut namun tak terputus. Dari balkon apartemennya, Sakura berdiri memandang ke arah lampu-lampu yang berpendar di kejauhan. Tangannya memegang secangkir teh hangat yang sudah lama kehilangan uapnya. Angin malam menusuk kulitnya, tapi ia tidak bergerak. Pandangannya kosong, namun di dalam pikirannya, ribuan hal berputar tanpa henti. Ia sudah mencapai apa yang dulu hanya bisa ia bayangkan di tengah tangis dan luka. Vincent dan Sienna telah jatuh. Kekuasaan mereka hancur. Reputasi mereka porak-poranda. Lara kini sepenuhnya berada di tangannya. Namun mengapa ada sesuatu yang terasa tidak lengkap? Mengapa di antara semua kemenangan ini, hatinya justru terasa semakin berat? Di meja kerjanya, layar laptop masih menyala menampilkan laporan hasil audit terakhir. Nama Vincent Arkan dan Sienna Devereux tercantum jelas dalam daftar pelanggaran. Aset mereka dibekukan, reputasi mereka hancur, dan semua pintu dunia bisnis kini menutup rapat di depan wajah mereka. Sakura membaca laporan itu tanpa ekspresi, lalu menutupnya pelan. Ia tak butuh bukti atas kehancuran mereka. Ia sudah melihatnya di mata mereka sendiri siang tadi. Tatapan tak berdaya itu, wajah yang kehilangan arah, sudah cukup menjadi balas dendam yang sempurna. Namun ketika ia beranjak menuju kamar Nara,
Sesuatu di dalam dadanya menolak tenang. Ia membuka pintu perlahan, melihat anak kecil itu tidur pulas di bawah selimut bergambar bintang. Wajah polos Nara terlihat damai, jauh dari hiruk-pikuk dunia orang dewasa yang penuh tipu daya. Sakura tersenyum tipis, lalu duduk di sisi ranjang, membenarkan selimut putrinya. "Tidurlah, sayang," bisiknya pelan. Dunia ibu sudah mulai tenang. Tapi bahkan ketika bibirnya mengucapkan kata, "tenang," hatinya tahu itu kebohongan. Karena di tempat lain, badai baru mulai terbentuk bukan di luar sana, tapi di dalam dirinya. Sementara itu, di apartemen sewaan kecil di pinggiran kota, Sienna duduk di lantai ruang tamu, dikelilingi oleh berkas-berkas yang berserakan. Matanya merah, rambutnya berantakan, wajahnya jauh dari kemewahan yang dulu selalu ia jaga. Botol-botol anggur kosong berserakan di sekitarnya. Ia telah kehilangan hampir segalanya. Uang, reputasi, dan bahkan tempat tinggal lamanya. Ia menatap foto di ponsel dirinya dan Vincent, tersenyum di pesta pernikahan mereka. Wajah itu kini tampak seperti ejekan, pengingat betapa cepatnya dunia berbalik arah. Ia menatap ke arah jendela, menahan sesak di dada. Sakura. Nama itu terngiang terus di kepalanya, seperti mantra yang menghantui. Ia ingin membenci wanita itu, tapi semakin ia berusaha, semakin besar rasa takut yang tumbuh di dalam dirinya. Sakura bukan lagi wanita yang bisa ia remehkan. Sakura kini adalah kekuatan yang tak bisa dijinakan. Pintu apartemen terbuka pelan. Vincent masuk dengan langkah berat. Wajahnya kusam, matanya cekung, jasnya kusut. Tak ada lagi wibawa seorang pengusaha sukses di dirinya. "Bank menolak pinjaman lagi," katanya datar, menaruh map di meja. "Mereka bilang reputasiku sudah rusak. Semua proyek dibatalkan." Sienna tak menjawab. Ia hanya tertawa kecil. Tapi tawa itu terdengar getir. "Kau pikir masih ada yang mau percaya pada kita setelah semua ini?" Vincent menatapnya. Tapi tidak ada amarah. Hanya kelelahan yang begitu dalam. "Kau senang, ya?" Sienna menatap balik. Matanya merah. "Senang? Kau pikir aku menikmati ini? Kita berdua hancur, Vincent. Dan semua itu karena keserakahanmu." "Keserakahanku?" Vincent tertawa singkat, kering. "Kalau kau tidak ikut bermain waktu itu, mungkin kita tidak akan sampai di sini." Keheningan menggantung di antara mereka. Hujan di luar semakin deras. Mereka duduk di ruangan yang sama, tapi rasanya seperti dua dunia berbeda, satu penuh penyesalan, satu penuh kebencian yang nyaris habis. Di sisi lain kota, Sakura menghadiri pertemuan tertutup di ruang kantor Lara yang kini sepenuhnya miliknya. Ia duduk di kursi tinggi di ujung meja, mengenakan setelan hitam sederhana namun berwibawa. Di depannya, para dewan baru Lara mendengarkan setiap kalimatnya dengan perhatian penuh. Ia berbicara tenang, jelas, dan penuh keyakinan. Tak ada yang berani menentangnya. Setelah rapat selesai, Raphael masuk membawa beberapa berkas tambahan. "Vincent dan Sienna mengajukan banding," katanya. Sakura menatap berkas itu tanpa emosi. Biarkan mereka mencoba. Dunia hukum tidak akan berpihak pada mereka. Raphael mengangguk. Tapi sebelum keluar, ia sempat bertanya pelan. "Kau yakin masih ingin melanjutkan semuanya sejauh ini? Kau sudah menang, Sakura." Sakura tidak langsung menjawab. Ia hanya memandangi jendela besar di belakangnya, di mana bayangan dirinya terpantul bersama siluet kota. "Menang?" katanya pelan. "Menang berarti tenang, Raphael. Tapi aku belum merasa tenang." Raphael menatapnya sejenak, lalu meninggalkan ruangan tanpa berkata apa-apa lagi. Di keheningan itu, Sakura menyadari betapa benar kata-katanya. Ia telah menghancurkan orang-orang yang menghancurkannya, tapi bayangan masa lalu tetap menempel seperti noda yang tak bisa hilang. Ia berjalan ke arah jendela, menatap ke bawah, ke jalanan yang basah oleh hujan. Orang-orang berlalu lalang, sibuk dengan kehidupannya masing-masing, tanpa tahu bahwa di atas sana ada seseorang yang sedang berperang melawan dirinya sendiri. Dalam pantulan kaca, ia melihat wajahnya dingin, tapi matanya memantulkan sesuatu yang samar,
rasa bersalah. Ia membisikkan sesuatu pelan, nyaris tanpa suara. Mungkin aku sudah terlalu jauh. Namun sebelum ia bisa menenggelamkan diri dalam pikiran itu, ponselnya bergetar. Pesan masuk tanpa nama pengirim. Hati-hati, Sakura. Kadang bara yang kau nyalakan bisa membakar lebih luas dari yang kau inginkan. Ia menatap pesan itu lama. Dahinya berkerut. Siapapun pengirimnya, mereka tahu terlalu banyak. Ia segera mematikan ponsel dan berjalan menuju ruang arsip, mencoba menenangkan pikirannya, tapi perasaan tidak nyaman terus menghantui. Malam semakin larut. Di apartemen usang, Sienna duduk di depan cermin. Lampu redup membuat bayangannya tampak buram. Ia menyisir rambutnya pelan, tapi setiap kali melihat pantulan dirinya, yang ia lihat hanyalah kehancuran. Suara Vincent terdengar samar dari kamar sebelah, berbicara sendiri dalam amarah dan keputusasaan. Ia tahu pria itu diambang kegilaan. Dan mungkin, dirinya juga tak jauh berbeda. Tiba-tiba, ia teringat satu hal, kotak kecil di lemari bawah, berisi salinan file rahasia yang dulu mereka curi dari Elara. Ia berlari ke lemari, menarik kotak itu keluar dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada satu flash disk berwarna perak. Ia menatap benda kecil itu lama. Matanya berkilat. Mungkin ini caranya, gumamnya pelan. Mungkin ini bisa membuatnya jatuh. Lagi. Di kejauhan, Sakura duduk di ruang kerja, menatap langit yang mulai gelap. Ia tak tahu bahwa pada saat yang sama, seseorang sedang menyiapkan langkah untuk membalikan keadaan. Dendam yang ia pikir sudah di tangannya kini mulai berubah arah, berbalik perlahan seperti bara yang tertiup angin. Di luar, petir menyambar, memantulkan cahaya putih di wajahnya. Ia menatap keluar jendela, dan untuk sesaat, ia merasa seperti melihat bayangan dirinya sendiri berjalan di jalanan seberang dingin, tanpa arah, namun terbakar oleh sesuatu yang sama, dendam yang belum mati. Dan malam itu, di bawah hujan yang tak kunjung berhenti, dunia mereka bertiga mulai berubah arah. Dendam bukan lagi tentang siapa yang menang atau kalah. Dendam telah menjadi bara yang tak bisa dipadamkan, membakar apapun yang tersentuhnya, bahkan tangan yang menyalakannya sendiri. Langit pagi berwarna kelabu, seolah enggan menampakkan mentari. Embun menempel di kaca jendela kantor Elara yang kini sepenuhnya milik Sakura. Di ruangan itu, ia duduk sendiri di kursi tinggi, menatap tumpukan berkas yang belum tersentuh. Matanya lelah, namun pikirannya menolak berhenti. Dunia luar melihatnya sebagai sosok sempurna, pemimpin muda yang kuat, bijak, dan tak tersentuh. Tapi di balik dinding itu, ada seorang perempuan yang mulai merasakan keletihan mendalam dari semua yang ia menangkan. Rafael baru saja masuk, membawa secangkir kopi. Semua sudah beres, katanya tenang. Penyelidikan internal selesai. Tak ada lagi ancaman dari pihak Vincent. Sakura mengangguk pelan, tapi tidak menatapnya. Tangannya memainkan pena, memutar pelan di antara jemari. Kau yakin? Ya. Semua akses mereka sudah diblokir. Mereka tidak punya kekuatan lagi. Sakura tersenyum samar, tapi senyum itu dingin. Kekuatan, lucu ya. Dulu aku pikir kalau aku punya itu, aku akan merasa aman. Nyatanya, yang tersisa hanya kehampaan. Rafael ingin berbicara, tapi urung. Ia tahu, kata-kata tidak akan bisa menembus benteng yang kini mengelilingi hati perempuan itu. Ia meninggalkan ruangan perlahan, membiarkan Sakura sendiri. Begitu pintu tertutup, keheningan kembali menyelimuti ruang besar itu. Sakura berdiri dan berjalan menuju jendela. Dari lantai atas gedung, ia bisa melihat lalu lintas kota yang padat. Orang-orang kecil yang bergerak tanpa tahu betapa keras dunia di atas mereka saling menghancurkan. Ia menatap pantulan dirinya di kaca perempuan dengan mata tajam. Namun di dalamnya ada kesedihan yang tak pernah benar-benar padam. Kadang ia merasa seolah semua ini hanya lingkaran yang sama. Dikhianati, membalas, menang, lalu hampa. Ponselnya berbunyi pelan di meja. Sebuah pesan masuk tanpa nama pengirim. Aku ingin bertemu. Hanya sekali ini. Aku tahu sesuatu yang belum kau ketahui. Sakura menatap pesan itu lama.
Ia tahu siapa yang menulisnya, Sienna. Jantungnya berdetak cepat. Tapi bukan karena takut. Lebih karena rasa ingin tahu yang tak bisa ia bendung. Apalagi yang bisa Sienna lakukan? Bukankah semuanya sudah selesai? Namun di dalam dirinya, ada naluri yang berbisik. Sesuatu belum benar-benar usai. Kafe tua di pinggiran kota itu sepi ketika Sakura tiba. Hujan turun gerimis, membuat suasana terasa suram. Di sudut ruangan, Sienna sudah duduk menunggunya. Perempuan itu tampak jauh berbeda dari dulu. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi masih ada sisa keanggunan yang sulit dihapus waktu. Sakura duduk di hadapannya tanpa sepatah kata. Pelayan datang membawa 2 cangkir kopi, lalu pergi meninggalkan mereka dalam diam yang panjang. Sienna membuka tasnya, mengeluarkan sebuah flash disk kecil dan menaruhnya di atas meja. Ini yang tersisa dari semua kekacauan itu, katanya pelan. Bukti bahwa bukan hanya Vincent yang mengkhianatimu waktu itu. Sakura tidak bereaksi. Ia menatap benda itu dengan dingin. Permainan apa lagi ini? Bukan permainan. Sienna menatapnya. Matanya lembut, namun menyimpan sesuatu yang dalam. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku pantas menerima semua ini. Tapi kau harus tahu satu hal, tidak semua yang terjadi waktu itu murni ulah Vincent. Ada seseorang lain yang ikut bermain. Sakura mengernyit. Siapa? Sienna menghela napas panjang, lalu menatap keluar jendela. Ayahmu. Kata itu menggema di kepala Sakura seperti petir yang menyambar tiba-tiba. Ia terpaku, seolah udara di sekelilingnya lenyap. Ayahku sudah meninggal, katanya datar. Namun suaranya bergetar. Sienna menggeleng. Dia tidak mati begitu saja. Dia tahu Vincent dan aku sedang mendekatimu, dan dia memanfaatkannya. Ia menjual saham Lara, membuatnya tampak seperti ulah kami. Semua itu bagian dari rencananya agar kau jatuh supaya dia bisa menguasai kembali perusahaan yang dulu miliknya. Sakura membeku. Dunia seolah berhenti berputar. Ia ingin menyangkal. Tapi Sienna menatapnya dengan kejujuran yang tak bisa dipalsukan. Dia takut padamu, Sakura. Dia tahu kau bisa lebih besar darinya. Itulah sebabnya ia membiarkan kau hancur waktu itu. Air mata Sienna jatuh pelan. Aku menyesal karena ikut dalam permainan itu. Tapi aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku hanya ingin kau tahu kebenarannya sebelum semuanya terlambat. Sakura menatap meja. Pandangannya kabur. Ia mendengar suara hujan, napasnya sendiri, dan detak jantung yang tak beraturan. Semua dendam yang ia kumpulkan selama ini terasa seperti bangunan rapuh yang runtuh dalam sekejap. Ternyata ia tidak pernah benar-benar tahu siapa musuhnya. Ia berdiri perlahan, mengambil flash disk itu. Terima kasih, katanya singkat, lalu beranjak pergi tanpa menoleh lagi. Sienna hanya memandanginya hingga pintu tertutup. Kemudian menatap keluar jendela. Hujan turun semakin deras, seolah langit pun menangisi sesuatu yang sudah terlambat untuk diselamatkan. Malam itu, Sakura duduk di ruang kerja rumahnya. Flash disk itu terpasang di laptop, menampilkan file demi file berisi dokumen transaksi lama. Dan di sana, tertulis jelas tanda tangan ayahnya. Tertanggal di masa ketika ia masih mempercayai semuanya. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ternyata selama ini, luka yang ia balas dengan begitu kejam bukan hanya berasal dari pengkhianatan suami dan pelakor. Akar luka itu jauh lebih dalam dari darahnya sendiri. Ia menutup laptop perlahan, menatap langit malam dari jendela. Bulan tampak samar di balik awan. Di kamar sebelah, Nara sudah tidur. Wajahnya tenang seperti bintang yang tak terjamah badai. Sakura berjalan menghampiri. Duduk di tepi ranjang anaknya. Ia membelai rambut kecil itu, membiarkan air matanya jatuh di tangan mungil yang tergeletak di samping bantal. Maafkan ibu, bisiknya parau. Ibu terlalu lama hidup untuk membalas dendam, sampai lupa caranya merasa bahagia. Ia menatap wajah anaknya lama sekali, seolah berusaha menyimpan ketenangan itu di dalam dirinya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun,
Sakura menangis bukan karena marah tapi karena akhirnya ia mengerti betapa sia-sianya semua kebencian yang telah ia pelihara. Beberapa minggu kemudian, Elara resmi mengumumkan perubahan besar. Sakura mundur dari posisi CEO dan menyerahkan kepemimpinan pada Rafael. Dunia bisnis terkejut. Media sibuk menebak alasannya. Tapi ia tidak memberi pernyataan apapun. Ia hanya tersenyum singkat di depan kamera. Lalu pergi meninggalkan panggung dengan langkah ringan tanpa beban. Vincent dan Sienna, di sisi lain, menghilang dari sorotan publik. Kabarnya mereka meninggalkan kota dan memulai hidup baru di tempat lain. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih bersama atau sudah berpisah. Tapi bagi Sakura, itu tidak lagi penting. Beberapa bulan kemudian, ia terlihat di sebuah kota kecil di tepi laut, membuka kafe sederhana bersama Nara. Ia memasak sendiri, menyapa pelanggan dengan senyum lembut, dan menikmati kehidupan yang akhirnya terasa nyata. Tidak ada kemewahan, tidak ada politik, tidak ada permainan dendam, hanya kedamaian yang lama ia cari. Setiap sore, ia duduk di beranda kafe sambil memandangi laut. Angin laut berhembus lembut, membawa aroma asin dan suara ombak yang menenangkan. Nara bermain pasir di pantai, tertawa kecil, memanggil ibunya untuk ikut. Sakura tersenyum dan berjalan menghampiri, meninggalkan cangkir tehnya di meja. Ia berlari kecil ke arah anaknya, membiarkan kaki mereka basah oleh air laut. Di antara tawa dan percikan ombak, ia merasakan sesuatu yang dulu hilang, hidup yang sungguh-sungguh hidup. Dan saat matahari mulai tenggelam di cakrawala, Sakura menatap langit yang berwarna keemasan, berbisik dalam hati. Akhirnya, semua api sudah padam. Tapi dari abu inilah, aku menemukan diriku kembali. Ombak terakhir memecah di tepi pantai, meninggalkan buih lembut yang memeluk kaki mereka. Dendam telah berakhir. Tapi dari luka itu, lahir kekuatan baru, bukan untuk membalas, tapi untuk memaafkan. Dan di sanalah, Sakura akhirnya bebas.